Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklis Mayanti, NIM 0201201070. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai negosiasi, fasilitasi, dan adjudikasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah mediasi hukum keluarga. Berikut video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklis Mayanti. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai negosiasi, fasilitasi, dan adjudikasi. Yang pertama yaitu negosiasi. Pengertian negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Yang kedua yaitu elemen negosiasi. Dari definisi tersebut dapat kita peroleh beberapa elemen negosiasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses penyampaian. Agar negosiasi bisa berjalan, proses penyampaiannya harus benar terlebih dahulu. Proses penyampaian meliputi perasaan lawan bicara, intonasi suara, gerak tubuh, serta pemilihan kata-kata yang sopan dan benar. Yang kedua yaitu tujuan menembus psikis lawan bicara. Tujuan negosiasi adalah agar orang lain menyetujui usulan kita. Caranya adalah dengan menembus benteng psikologisnya. Bagaimanapun dalam negosiasi, kita berhadapan dengan manusia, dan manusia adalah makhluk yang rasional sekaligus berperasaan. Karenanya, faktor psikis sangatlah penting. Yang selanjutnya yaitu titik temu. Tujuan akhir negosiasi adalah mendapatkan suatu kesepakatan. Dalam hal ini, sebelum negosiasi dilakukan, kita harus sudah menyiapkan terlebih dahulu tujuan akhirnya itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu hasil negosiasi. Proses negosiasi yang telah dilakukan memiliki 4 hasil kemungkinan, yaitu yang pertama, loss-loss, yaitu merupakan posisi di mana masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi tidak mencapai kebutuhan dan keinginan. Yang kedua yaitu win-loss atau loss-win, yaitu merupakan hasil apabila salah satu pihak mendapatkan keinginan dan kebutuhannya, namun pihak yang lain tidak. Yang ketiga yaitu win-win, merupakan masing-masing pihak yang terlibat keinginan dan kebutuhannya sama-sama tercapai. Yang terakhir yaitu no outcome, merupakan tidak ada hasilnya, tidak ada yang menang atau kalah pada kondisi ini. Yang selanjutnya yaitu fasilitasi. Pengertian fasilitasi adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan oleh seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah suatu tugas dan proses. Seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya disebut fasilitator. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip fasilitasi. Prinsip-prinsip dari fasilitasi meliputi prinsip masyarakat, yaitu prinsip masyarakat dalam pemberdayaan dipahami sebagai upaya membangun ikatan atau hubungan yang menekankan pada 3 aspek. Yang pertama yaitu partisipasi diarahkan pada fungsi, kemandirian termasuk sumber-sumber tenaga, serta manajemen lokal. Yang kedua yaitu penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan, terlihat dari adanya pembentukan organisasi lokal termasuk di dalamnya lembaga adat yang bertanggung jawab atas masalah sosial kemasyarakatan. Ketiga yaitu keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang ditimbulkannya. Prinsip yang selanjutnya yaitu berbasis nilai dan moral. Pendampingan harus dipandang sebagai upaya meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan, dan sikap atau nilai yang dijunjung tinggi. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan atau manusiawi dan beradab untuk mencapai tujuan pembangunan. Prinsip yang selanjutnya yaitu penguatan jejaring sosial. Dalam konteks pendampingan sosial, partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui interaksi dan komunikasi saling menguntungkan dalam bentuk jejaring atau networking. Prinsip yang terakhir yaitu pemerintah sebagai fasilitator.
Dalam masyarakat yang demokratis, pemerintah memiliki peran pokok sebagai fasilitator. Pemerintah tidak hanya bertugas memberikan pelayanan umum saja, tetapi pemerintah juga lebih ditekankan pada upaya mendorong kemampuan masyarakat untuk memutuskan dan bertindak didasarkan pada pertimbangan lingkungan, kebutuhan, dan tantangan ke depannya. Yang selanjutnya yaitu adjudikasi. Pengertian adjudikasi yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang belum banyak ditetapkan di Indonesia. Adjudikasi adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat menyelesaikan konflik atau sebuah sengketa yang terjadi antara dua pihak dengan cara melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga. Adjudikasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan memilih berbagai cara yang akan dilakukan. Ciri-ciri dari adjudikasi yaitu yang pertama, penegakan keputusan. Penegakan keputusan diizinkan jika perselisihan tidak dirujukkan secara lain, yaitu metode DR untuk penentuan. Yang selanjutnya yaitu resolusi cepat. Proses adjudikasi merupakan resolusi yang lebih cepat daripada proses pembuktian seperti litigasi atau arbitrase karena diri memberikan keputusan dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga yaitu pengetahuan khusus untuk sengketa. Adjudikasi menjadi bagian dari pengetahuan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Karena prosesnya melibatkan pengetahuan teknis dan untuk penerapannya membutuhkan banyak pengalaman. Yang selanjutnya yaitu meminimalisasi pengeluaran. Adjudikasi mengeluarkan biaya yang lebih rendah daripada proses pembuktian karena sedikitnya persiapan, bukti demonstrasi dari berbagai pihak dan penggunaan saksi ahli serta perwakilan hukum. Yang terakhir yaitu biaya sengketa yang luas. Luasnya biaya sengketa maupun substansial atau tindak kecenderungannya cocok untuk proses adjudikasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Apakah dari saudara-saudari sekalian ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya ingin bertanya, yang mana pertanyaannya apa saja perbedaan penyelesaian konflik dengan cara mediasi dan adjudikasi? Baik, terima kasih kepada saudari yang telah bertanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari. Yang pertanyaannya yaitu, apa saja perbedaan penyelesaian konflik dengan cara mediasi dan adjudikasi? Jawabannya yaitu, ketika proses mediasi, maka pihak ketiga tidak dapat memutuskan suatu putusan atas permasalahan atau konflik yang terjadi. Sementara itu, pada adjudikasi, pihak ketiga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau memberikan solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Kepada saudari, apakah jawaban saya dapat diterima? Kepada saudara-saudari, apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah menonton video saya. Selanjutnya yaitu penutupan atau kesimpulan dari video saya yaitu negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Negosiasi juga berarti proses penyampaian maksud menggunakan teknik-teknik tertentu dengan tujuan menembus psikis lawan bicara sehingga diharapkan mendapatkan titik temu antara kita dengan lawan bicara kita. Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah suatu tugas dan proses. Seseorang yang membuat sebuah proses menjadi lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya disebut dengan fasilitator. Adjudikasi adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat menyelesaikan konflik atau sebuah sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dan cara melibatkan orang lain sebagai pihak ketiga. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.